Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini kita masih membahas pelajaran kita, kelanjutan dari hari Rabu kemarin ya. Kita masih membahas tentang hidup dalam dunia, di dalam dua alam ya. Hidup dalam dua alam. Pengertiannya sudah mulai terbuka. Apa sih maksudnya? Hidup dalam dua alam. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang ada sekarang ini atau hidup sekarang ini. Tapi nanti akan ada yang namanya hidup di dunia yang akan datang. Apa yang ada sekarang ini bersifat sementara. Ya. Walaupun semuanya kelihatannya real. Karena sudah menjadi materi. Bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita nikmati selama ini kita hidup di dunia ini. Tapi saudara, ya, nanti akan ada satu kehidupan di dunia yang akan datang. Di mana segala sesuatunya nggak memerlukan materi. Semuanya bentuknya adalah roh. Ya, bentuknya adalah roh di sana. Tapi saudara, selama kita ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus mengizinkan bahkan mengajarkan kepada para murid-muridnya boleh mencicipi ya perkara-perkara yang nantinya yang akan kita alami di alam roh atau di dunia yang akan datang itu. Contoh ya cara kerjanya. Cara kerja di dalam alam materi itu semua rata-rata menggunakan otot dan otak, betul ya? Itu yang paling dihargai. Di dunia materi itu orang yang punya kekuatan, yang punya otot ya kuat, wah itu diagung-agungkan, dibangga-banggakan. Orang yang bisa berpikir, punya pikiran brilian, ya pikirannya luar biasa. Nah, menciptakan ini, menemukan itu dan sebagainya, diakui, dihargai luar biasa juga. Jadi otak sama otot itu andalan alat kerja di muka bumi ini atau di alam materi. Tapi saudara, di alam roh sarana kerja itu cuma satu. Ya, yaitu omongan, ucapan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang power and authority, ya. Diangkat menjadi anak Allah, punya posisinya supaya mengerti bahwa mereka punya power. Ya, nah punya power. Powernya apa? Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Itu yang ditangkap oleh perwira Kapernaum itu. Dan akhirnya Yesus geleng-geleng kepala. Belum pernah aku jumpai iman seperti ini di kalangan orang Israel. Sebuah mekanisme, ya. Bagaimana seseorang nggak usah mikir, nggak usah melakukan dengan upaya otot mereka, tapi cukup dengan ngomong segala sesuatu akan jadi, segala sesuatu akan berubah. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika di pantai Galilea itu, Yesus mengajarkan 2 kali ya. Pertama Yesus ada di buritan lagi tidur, dihantam dengan angin sakal. Ombak badai bergelora. Mereka ketakutan, mereka kalang kabut, membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangkit, menghardik angin taufan itu semuanya, ya ombak semua yang bergelora itu jadi reda kondisinya. Sehingga mereka terheran-heran, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin, laut, badai semua tunduk kepada dia. Ya, nah lalu dilanjutkan saudara pelajarannya. Di tempat yang sama, di pantai Galilea juga. Tapi kali itu Yesusnya tidak bersama dengan mereka. Mereka disuruh pergi dulu karena Yesus mau berdoa. Di tengah jalan, mereka dihantam kembali oleh angin sakal. Ombak badai menerjang mereka. Mereka ketakutan kembali, saudara. Ya, Anda lihat ya di sini. Ternyata pelajarannya belum masuk. Jadi ada pengalaman ketika bersama dengan Tuhan Yesus kasih contohnya ketika ada masalah, ada pencobaan, ada problem, caranya begini loh. Berdiri,
katakan kepada ombak, katakan kepada laut, katakan kepada badai, diam. Tapi itu nggak dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka masih pakai cara tradisional mereka. Karena notabene mereka itu adalah orang-orang pelaut semua ya. Nelayan semuanya. Jadi biasa berkecimpung di laut itu. Mereka berupaya mengeluarkan air dari kapalnya. Berupaya dengan kekuatannya, tekniknya, bagaimana cara mengendalikan kapal itu. Lupa pelajaran yang pernah diajarkan, didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus di depan murid-muridnya itu. Ketika itu murid-murid hanya heran, siapa gerangan orang ini? Tapi pelajarannya nggak masuk. Nah, kali ini saudara, ternyata Yesusnya datang. Situasinya belum berubah. Yesus datang, ya, berjalan di atas air, pakai sendalnya. Membuat murid-muridnya ketakutan, dipikir itu hantu. Tapi Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Ya, ketika mereka menyadari itu gurunya, ada contoh soal di depannya, mereka ingat. Yang kasih contoh itu adalah orang yang pernah mengherankan dia ya. Siapa gerangan orang ini? Sehingga mereka lupa masalahnya. Dari takut akhirnya pengen mencoba jalan seperti Yesus. Ini luar biasa ya. Nah di sini lalu Petrus mewakili murid-muridnya. Dia berkata kepada gurunya, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus nggak bilang itu. Oh nggak bisa, itu cuma aku yang bisa. Tapi Yesus bilang, datanglah. Artinya apa? Alamilah, lakukanlah, kerjakanlah, betul? Tentang apa? Tentang hal yang supranatural, yang melampaui hukum alam itu pun engkau bisa lakukan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya adalah mekanisme atau hal-hal yang akan terjadi nanti di dunia yang akan datang. Tapi saudara, boleh ya dilakukan oleh orang-orang percaya supaya nanti mereka mulai belajar. Hidup itu sebenarnya nggak mesti dengan otak. Hidup itu nggak mesti dengan ototnya. Tapi harus menjaga kualitas perkataannya sehingga perkataannya itu jadi powerful, penuh dengan kuasa. Ya, kemarin dikasih contoh tentang hamba Tuhan namanya John Gillette ya. Orang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam bukunya The Power of the Name ya, dia melawan arus. Semua orang takut bakteri karena waktu itu ada wabah ya. Tapi John Gillette karena dia harus memberitakan Injil di Afrika itu, dia bilang, aku hamba Allah, penyakit ada di bawah kakiku, nggak bakal menyerang aku. Nggak percaya, bawa itu kuman ke sini, taruh di tangannya, kumannya mati sudah. Orang sakit didoain sudah, ditumpang tangan punggungnya, pulang kaget. Itu ada cap tangan ya, yang luar biasa, seperti setrika itu, gusukan lu ya, itu ngecap di punggung orang didoain oleh John Gillette itu. Nah, saudara, itu salah satu ya orang-orang yang mengenal tentang hal itu. Nah, sebenarnya saudara, kemarin pesan Bapak saya ulang sedikit ya, bahwa pikiran manusia sebenarnya dirancang untuk menerima lebih dari apa yang mereka bisa mengerti sekarang. Terlalu sedikit yang dikembangkan oleh manusia sejauh ini dan terlalu sedikit sekali ya. Nah, mereka telah membuat otak manusia menderita banyak, tapi sebenarnya hasilnya nol besar. Nah, saudara, supaya ada hasilnya, kita sekarang harus ya melakukan sesuatu bukan atas dasar apa yang Anda pikirkan yang menggerakkan Anda. Nah, malam hari ini, Bapak Saudara, kita akan melanjutkan ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan supaya kita tahu dan mengalami kuasa-kuasa di dunia yang akan datang itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita bukan hidup dengan perasaan kita, tapi kita hidup dengan intuisi dan pewahyuan. Hidup berjalan di dalam roh adalah hidup berdasarkan persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah Bapa.
Fungsi otak manusia hanya untuk mengerti apa-apa yang diberikan oleh mereka melalui intuisi dan pewahyuan. Bahkan melakukan segala sesuatu juga dia yang akan mengerjakannya di dalam kita. Nah sekarang mulai saudara ya, otak itu ya bukan untuk mikir sekarang. Ya, kalau orang dunia mereka bilang punya otak untuk mikir dong. Siapa yang pernah digituin sama orang tuanya dulu? Saya dulu gituin, ya. Ya. Kalau saya nanya gitu, PR, kayaknya itu hal yang mudah, yang saya harus mengerti, tapi masih nanya. Lalu orang tua bilang, kamu tuh punya otak, mikir. Jangan nanya terus. Kalau kamu nggak mikir, nggak ngerti. Nah, sekarang mulai ditegaskan sama komedian, namanya Cak Lontong. Tuh, wah, mikir. Gitu ya. Mikir gitu ya. Nah hari ini sudah saya bantah. Gak usah mikir. Ya, otakmu bukan untuk mikir. Wah ini ekstrim nih. Tapi saudara ya, Anda menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar Anda dengan hikmat. Ya, orang yang belum siap jangan Anda ajak ngomong ini. Marah mereka. Tapi kalau mereka sudah mengerti, mereka harus mengalami tentang hal-hal yang akan terjadi di dunia yang akan datang, mereka akan rela dikoreksi seperti itu. Betul? Nah, saudara, jangan menggunakan otak Anda untuk berpikir. Otak Anda sekarang pakai untuk menangkap intuisi dan pewahyuan yang akan dinyatakan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Caranya gimana? Rajin nanya sama Tuhan. Kalau dulu Anda sedikit-sedikit nanya sama orang, Anda ditabok, mikir sendiri ya. Tapi dengan Tuhan itu beda. Dia suka setiap hari Anda nanya sama Tuhan. Tanda kebergantungan Anda kepada Tuhan. Amin. Ku perlu Engkau Yesus. Kita ini perlu Tuhan. Dalam segala hal. Perlu hikmat Tuhan. Betul? Nah, di sini sudah. Bentuk daripada keperluan kita kepada Tuhan ini adalah mulai menanggalkan pola kita yang lama. Aku nggak terlalu banyak mikir. Tapi aku mau mengisi pikiran saya ini dengan pikirannya Kristus. Sehingga Anda bisa berkata seperti Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara, ayat ini biasa kita pakai untuk menjelaskan tentang kelahiran baru. Ya, Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Ya, matamu akan terus melihat dia. Pengajarmu tidak pernah menyembunyikan diri lagi. Dan telingamu juga akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Lalu Anda boleh mendengar sebuah instruksi, sebuah tuntunan dalam kehidupan Anda. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah, saudara, coba kita lihat ya. Hidup dengan pewahyuan serta intuisi. Artinya hidupmu dikendalikan, dituntun, diarahkan oleh instruksinya Tuhan. Kalau orang tanya kepada Anda,
Atas dasar apa engkau ada di tempat ini? Atas dasar apa engkau mengerjakan ini? Atas dasar apa engkau mengatakan ini? Jawabannya cuma satu. Dia yang suruh saya. Dia yang suruh saya. Saya nggak bisa lakukan apa-apa kalau dia tidak suruh saya. Itu kan polanya Yesus, betul? Yesus ngomong gitu juga kepada orang banyak. Semua itu karena Bapakku dan anak tidak dapat mengerjakannya kalau Bapak tidak melakukannya. Kapan Anda bisa menjadi seperti Yesus, punya pola seperti Yesus ini? Kalau Anda nggak hidup dengan intuisi, terus mengandalkan kekuatan otak dan ototmu itu. Nah, di sini saudara. Nanti Anda akan berbeda ya. Segala sesuatu Anda rancang sendiri. Lalu ketika Anda nggak kuat, mengalami jalan buntu, kadang-kadang baru perlu Tuhan di situ. Oh Tuhan, tolonglah kiranya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rancangkan, tolong bantu ya Tuhan. Supaya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rancang ini boleh berhasil ya. Rancangan siapa yang sedang dikerjakan? Bukan rancangan Tuhan. Kehendak siapa yang sedang dilakukan? Bukan kehendak Tuhan. Kehendakmu. Walaupun kondisinya melibatkan Tuhan. Ya, melibatkan Tuhan. Tuhan diseret-seret untuk masuk dalam kehendakmu. Lalu diancam-ancam lagi. Tuhan, kalau engkau tidak bantu saya, kalau proyek ini nggak goal, nanti aku nggak bayar persepuluhan ya. Tuhan teman senyum aja, emang aku butuh duit lu. Ya, nah saudara, nggak usah kepo seperti itulah. Sekarang kita mulai belajar ya. Kita ngerti dulu kehendak Tuhan, mau dipimpin dan hidup dengan intuisi dan pewahyuan. Markus pasal 16. Perhatikan di sini, ayat 8. Lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah saudara, walaupun saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung memberikan perintah kepada murid-muridnya. Pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia ini atau ke segala makhluk. Tapi Anda lihat, dalam kitab Markus 16 ini, sesudah itu, sesudah Yesus bangkit, ya. Nah, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Muridnya disuruh, Yesusnya yang kerja, betul ya? Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Jadi sebenarnya murid-murid itu hanya melakukan agendanya Tuhan. Ketika Tuhan mau ke barat, murid itu harus ikut ke barat. Ketika Tuhan mau ke timur, murid itu harus ke timur. Keinginan Tuhan untuk memberitakan Injil ke barat dan ke timur. Yang ngomong siapa? Yang ngomong murid-muridnya. Yang diutus itu. Nah sekarang berlaku untuk kita semuanya. Apa yang Tuhan mau diwahyukan ke dalam kehidupan kita, lalu kita yang memanifestasikan, kita yang mengerjakannya, kita yang merealisasikan di muka bumi ini. Jadi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu karena Dia yang menggerakkan, ya, yang bergerak di dalam kehidupan kita. Betul? Dia bergerak di dalam kehidupan kita. Sehingga menggerakkan tubuhmu, menggerakkan mulutmu, menggerakkan matamu, menggerakkan telingamu. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau katakan, apa yang engkau capai, apa yang engkau jangkau dengan kemana engkau pergi. Semua itu atas dasar Tuhan menginginkan itu, Anda melakukannya. Amin. Filipi 2,
ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saudaraku, yang terkasih, kamu senantiasa taat karena ia Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nyanya kecil atau besar? Besar. Siapa? Tuhan sendiri. Dia yang mengerjakan. Dia yang mau. Dia yang punya proyek menurut kerelaannya. Nah, tugas kita cuma satu, senantiasa taat untuk mengerjakannya, ya. Galatia 2:20. Dari sini kita ngerti kenapa Paulus itu akhirnya ngomong seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang yang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa orang nggak bisa melakukan agenda Allah seperti itu? Cuma satu sih sebenarnya. Karena dia masih egois. Akunya itu masih penting. Ya, beberapa orang kalau saya tanya, ya, untuk apa Anda kerja? Ya, untuk mencukupi kebutuhanku, untuk mencukupi kebutuhan keluargaku, anak-anakku, semuanya ku, gitu. Nah, semuanya. Ya, semua dilakukan untuk gitu. Nah, bisa geleng-geleng. Jadi itu penting banget ya. Sehingga engkau banting tulang, semuanya itu untuk si itu loh. Nah, kenapa orang jadi egois? Karena khawatir. Ketika seseorang khawatir, dia menjadikan dirinya itu menjadi yang terpenting. Lebih penting daripada sekitarnya, lebih penting daripada orang lain, bahkan lebih parah lagi, lebih penting daripada Tuhan. Ya, yang penting siapa sekarang? Yang lebih penting siapa? Tuhan atau Anda? Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Benar nggak? Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Lagunya sih enak. Tapi saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, lihatlah keberadaanku. Masa Tuhan kau nggak tahu? Jadi Tuhan itu suruh mengamati, mengawasi, mencukupi semuanya itu. Memang Tuhan menjamin itu dalam kehidupan kita. Tapi kenapa manusia itu selalu berperilaku seperti itu? Karena apa? Khawatir. Ketika seseorang khawatir, hidupnya jadi egosentris. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam Matius pasal 6. Satu perikop itu khusus pelajaran tentang hal kekhawatiran. Yang masih khawatir hari ini, khawatir apa yang saya makan, apa yang kamu pakai, ya, biaya hidup, ya, uang sewa kontrak, ini dan itu, biaya sekolah dan sebagainya. Baca Matius pasal 6. Hal kekhawatiran. Di situ disimpulkan begini. Apakah dengan khawatirmu engkau bisa menambah sehasta dalam hidupmu? Apakah dengan kekhawatiranmu itu engkau bisa menambah sehasta di dalam hidupmu itu? Lalu Tuhan Yesus memberikan kuncinya. Kuncinya di ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang perlu dicari? Kerajaan Allah. Kalau Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Yang selama ini Anda sedang khawatirkan dalam hidup Anda itu, nanti akan ditambahkan kepadamu kalau kamu mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pak, kerajaan Allah itu apa sih? Alkitab bilang, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kuasa. Betul? Soal kuasa. Dan kuasa itu adanya di mana? Kuasa itu adanya di mulut, betul? Kuasanya itu adanya di perkataan. Orang yang powerful, orang yang berkuasa, omongannya punya pengaruh. Omongannya bisa mengubah segala sesuatu, omongannya bahkan bisa mencipta segala sesuatu. Amin. Cari dulu kerajaan Allah, ketemu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan padamu. Coba mulai. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah soal apa? Damai sejahtera, kuasa. Betul? Kuasa. Nah, mulai belajar di sini. Bukan kekhawatiran. Damai sejahtera itu Anda ngerti, hidupmu telah dijamin oleh Tuhan. Sehingga hal seperti itu sebenarnya bukan menjadi beban dalam pikiran Anda. Yang harus kita upayakan apa sekarang? Ngerti maunya Tuhan. Ketika firman itu disampaikan, firman itu adalah kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang sedang menjadi persoalan dalam hidup Anda? Temukan kebenarannya. Kalau engkau sakit, kebenarannya berkata, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dia menderita, menanggung semua penyakit itu untuk orang-orang nanti yang ditebusnya, termasuk Anda dan saya yang sedang sakit itu. Sehingga Anda bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkan aku. Penyakit bukan lagi beban yang Anda pikirkan, betul? Yang masih punya beban karena sakit penyakit, karena mereka belum menemukan dan hidup di dalam kebenaran itu. Kekurangan dan sebagainya. Temukan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu hal-hal yang sudah sama Tuhan sudah dilakukan. Dan Yesus bilang, it's finished, sudah rampung, sudah selesai, sudah aku kerjakan. Apa itu? Semua yang nantinya akan dibutuhkan oleh manusia. Sudah digarap oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa menjamin Anda. Amin. Nah, kalau hidup mudah dijamin oleh Tuhan seperti ini. Sekarang cara berpikirnya harus berbeda. Aku nggak perlu berpikir tentang hal itu lagi. Aku harus menemukan kebenarannya. Tuhan, ini aku. Pakai hidupku. Yakobus 1 ayat yang kelima. Katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, nah saudara, kalau kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Nanti Anda dikasih hikmat oleh Tuhan. Caranya gimana? Lukas 12, 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara, ini yang disebut intuisi pewahyuan.
Ketika terjadi persoalan, masalah, struggle yang sedang kita hadapi, lalu Anda nggak ngerti, mesti ngomong apa, mesti melakukan apa. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Perlu mikir nggak? Aku mesti jawab apa ya? Aku mesti melakukan apa ya? Ketika persoalan hidup terjadi dalam hidup Anda, kalau ayat ini bilang, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu, memberikan pewahyuan, apa yang harus kamu katakan, apa yang harus kamu lakukan. Amin. Nah, kalau Anda nggak ngerti, tadi Yakobus bilang, kalau nggak punya hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat untuk memecahkan masalah ini. Nanti Tuhan akan kasih Anda hikmat. Nangkep, saudara? Ya, siapa yang sudah praktek? Siapa yang sudah pernah melakukan hal ini? Ketika persoalan terjadi dalam kehidupan Anda nggak bingung, Anda nggak mikir sendiri, Anda datang kepada Tuhan, lalu Anda tanya kepada Tuhan, Tuhan, bukan nanyanya kenapa ini harus terjadi, gitu, bukan. Tuhan, ya, aku tahu aku hidup di dalam dunia ini memang tempatnya masalah. Tapi bagaimana saya harus bisa mengatasi masalah ini? Dan dalam hidup ini saya selalu menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, berikan hikmat. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya lakukan? Betul? Contoh, saudara, ya, di dalam Alkitab. Saya diingatkan malam hari ini. Pada zaman Nabi Elisa, ada seorang janda. Ya, janda itu selalu identik dengan orang yang punya beban hidup atau masalah. Makanya Alkitab kasih contoh seorang janda. Janda seorang hamba Tuhan, ya, suaminya meninggal. Kalau gajah mati meninggalkan gading, ini hamba Tuhan mati, ya, meninggalkan hutang. Meninggalkan hutang. Ya, aduh, kelimpungan nih dia. Aduh, gitu ya. Gimana? Sampai akhirnya penagih hutang datang. Nggak ada harta untuk bisa membayar hutang-hutang itu. Sampai akhirnya dua anaknya mau diambil untuk dijadikan jaminan atau jadi budak. Itu sedih sekali. Lalu melaporkan, ya, perkara ini kepada hamba Tuhan senior. Nah, namanya Elisa. Nah, di sini Elisa ini gambaran daripada Allah penolong. Ketika Elisa mendengar itu, shock juga ini. Waduh, kok begini ya? Lalu Elisa, ya, tanya kepada perempuan itu, apa yang ada padamu sekarang? Dia nggak bilang apa yang nggak ada padamu. Dia tanya apa yang ada padamu sekarang. Hanya setetes minyak dibuli-buli yang mau hampir habis. Oke, cukup itu untuk menjadi sebuah alasan supaya terjadi mujizat. Pulang, pinjam bejana-bejana atau gentong-gentong ke tetangga-tetanggamu semuanya. Bawa masuk ke rumahmu, lalu tutuplah pintu, lalu mulai tuang minyak itu. Minyaknya seberapa? Minyaknya setetes. Tempat yang disediakan, gentong-gentong itu nggak tahu berapa puluh, ya loh, gentong yang ada di situ. Nah, akhirnya sudah perempuan janda hamba Tuhan ini, dia tunduk, ya, dia ikutin arahan daripada Elisa itu. Dan luar biasa, mujizat terjadi. Hasilnya, dia bisa bayar utang, masih sisa,
bisa untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Ini hutang. Kalau dia pikirin terus, botak nih. Kalau orang punya hutang, kalau mereka coba berpikir, kira-kira yang muncul pertama dalam pikiran itu apa? Siapa yang bisa aku utangin lagi? Itu gali lubang, tutup lubang. Itu nggak nyelesain masalah. Hanya meredam. Tapi dia punya masalah baru. Ya, tapi dia untung datang kepada Elisa. Di situ dia dapat instruksi. Instruksinya menjadi solusi dalam kehidupannya. Jadi menuang minyak, pinjem bejana, itu bukan pikiran daripada perempuan yang punya hutang itu. Itu pikiran daripada Elisa yang memberikan nasihat, memberikan arahan kepada janda Nabi itu. Sama, saudara. Ketika terjadi persoalan yang besar di dalam kehidupan kita, apakah Anda mau datang pada Tuhan, mengadukan semuanya ini tentang keadaanmu, lalu membuka diri Tuhan? Berikan aku hikmatnya. Berikan aku solusinya. Aku mau nurut. Walaupun itu mission impossible. Coba saudara, kalau di sini Bu Rahel tuh ya, disuruh pinjem gentong sebandung gitu loh. Tempayan dipinjam gitu. Ya untuk kalau macam itu. Aduh gitu ya, kerjaan apa ini gitu ya. Dari orang nggak tahu saya punya hutang, akhirnya orang semua tahu punya hutang. Ini gini. Aduh, tapi saudara Anda lihat, janda ini ya, ketika mendengar arahan daripada Elisa, dia tunduk, dia taat, dan dia melakukannya. Hasilnya luar biasa. Ya, ayo coba mulai malam hari ini. Kita hidup dalam dua alam. Memang kita hidup masih di dunia ini. Kita masih ada di alam materi. Betul? Kita masih gunakan daging sebagai pembungkus jiwa dan roh kita. Tapi kita nggak bisa bilang, nggak bisa katakan bahwa aku ini orang lemah. Nggak bisa. Beda. Anda punya status yang baru, Anda punya masa depan yang baru, Anda punya kekuatan yang baru. Beda dengan orang-orang lain. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ketika perintah itu, arahan itu mulai Anda dengar. Dia yang memerintahkan, dia yang memberikan arahan kepada Anda, dia juga yang akan mengerjakannya. Betul? Anda hanya menjadi peraganya saja. Ketika Tuhan bilang, angkat tanganmu, Anda angkat tangan. Buka mulutmu, Anda buka mulut. Ya, enak ya? Coba Bu Nastiti, angkat tangan gitu ya. Angkat tangan juga deh gitu ya. Nah, buka mulut gitu. Saudara ya, gampang atau mudah? Angkat tangan tadi itu gampang atau mudah? Ya gampang ya mudah. Mikir enggak tadi? Pernah berpikir enggak? Mau angkat tangan tadi? Enggak. Tapi ketika saya ngomong, Bu Nastiti, angkat tangan. Angkat tangan. Bu Nastiti angkat tangan karena nurut, ngikuti, taat apa yang saya perintahkan. Dan Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, memberikan way out solusi dalam kehidupan kita ini, walaupun kelihatannya mission impossible, tapi Tuhan nggak pernah mempersulit Anda, saudara. Apa susahnya pinjem gentong? Coba nih, ketika Elisa memberikan solusi kepada janda tadi itu, dia nggak suruh angkat gunung, bukan?
Dia nggak suruh menyeberangin lautan. Enggak. Dia suruh pinjem bejana, pinjem gentong-gentong, lalu masuk ke rumah, tuang minyak. Cuman persoalannya minyaknya seberapa? Minyaknya tinggal setetes. Nuang minyak walaupun setetes ke botol-botol itu sebenarnya hal yang mudah. Tapi karena ya jumlah minyak sama tempat yang Anda tuang itu lebih besar tempatnya, lah Anda mungkin pikir, ini botol aja udah tinggal sedikit tetes habis. Kenapa masih dituang di bejana yang begitu banyak itu? Susahnya di mana? Nuang minyak setetes ke bejana-bejana yang banyak itu susah nggak? Sulit nggak? Enggak sulit. Kenapa Anda enggan? Karena Anda mikir lagi. Aku tuang, mana aku bagian semuanya. Tapi ketika janda itu taat dia melakukannya, mujizat terjadi. Satu tempayan penuh. 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 Tempayan lain penuh. Sampai tempayan terakhir, sudah nggak ada tempayan lagi. Minyaknya stop, berhenti. Nah, siapa itu yang melakukannya itu? Yang melakukan bukan perempuan itu. Yang melakukan adalah Tuhan, betul? Yang mengalirkan minyak ke gentong sampai penuh itu Tuhan. Aku akan melakukannya melalui kamu. Nah, kadang-kadang saudara, keinginan Tuhan itu nggak bisa terrealisasi, nggak terjadi di muka bumi ini. Karena apa? Karena kemalasan kita. Kamu akan melakukan pekerjaan besar, bahkan lebih besar. Mana mungkin Tuhan? Aku nggak bisa. Dan sebagainya. Nah, malam hari ini, saya harap Bapak Saudara, yuk kita, walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bisa melakukan, menggunakan, mencicipi hal-hal yang nanti akan kita alami di dunia yang akan datang. Jadi perkara saudara, menggunakan sarana atau alat kerja yang dari dunia akan datang itu, hanya diajarkan oleh Tuhan kepada orang yang beriman. Enggak semua orang Kristen, saya bilang. Hanya orang beriman. Dengan hati percaya dan mulut mengaku kamu diselamatkan. Betul? Di sini enggak ada bilang dengan usahamu, dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu. Enggak ada. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman. Ketika engkau mendengar, engkau percaya dalam hati, dan apa yang engkau percaya itu engkau ucapkan, maka akan terjadi. Jadi enggak semua orang Kristen disebut orang beriman atau punya iman. Ya. Jadi enggak semua orang Kristen. Mereka yang hidup dalam pewahyuan serta menangkap intuisi daripada Allah. Itulah sebenarnya identitas daripada orang yang beriman itu. Ya. Nah, Saudara, Kolose 2 ayat yang ketiga. Nah, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, apa yang enggak Anda tangkap, Anda enggak mengerti, di situ saudara, Tuhan bisa menyingkapkan dan mengungkapkannya. Nah, dalam materi ini, ada kesaksian yang ditulis ya. Kesaksian dari salah satu anak Jogja itu ya.
namanya aura. Ya, kesaksiannya begini. Aura ketika berusia 6 tahun dapat mengerti istilah-istilah kedokteran dan membaca foto rongsen neneknya. Medan magnet karena diberi pengetahuan tentang itu oleh Tuhan Yesus melalui pewahyuan. Ketika umur 8 tahun dapat mengetahui bahwa bayi di dalam rahim seseorang ibu sungsang. Dan doanya telah menyebabkan bayi itu berputar 180 derajat seketika. Ya, sudah. Nah, ini yang dari Jogja mungkin kenal ya. Siapa itu Aura? Ya, Bu Nastiti kenal ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi umur 6 tahun, ketika maminya itu bawa pulang hasil rongsen, dia bisa baca foto rongsen ya dari neneknya itu. Dan dia bisa ngomong ya tentang riwayat ini ya, tentang medan magnet ya. Nah, kenapa? Karena diberi pengetahuan, mendapat pewahyuan dari Tuhan Yesus. Diajarin. Sampai orang tuanya kaget. Nah, nggak berhenti di situ saja. Ternyata Aura ini terus dengan peristiwa itu, dia sering dibawa ke persekutuan, ke seminar. Kalau Pak Andreas pergi ke Jogja, kalau macam itu dia ikut dengerin gitu ya. Nah, semakin dibina, dibimbing oleh orang-orang RTM yang ada di Jogja di situ. Nah, ketika umur 8 tahun, Aura ini dapat mengetahui bahwa bayi dalam rahim seseorang itu, seorang ibu itu sungsang. Ya, sungsang. Lalu dia bilang sama maminya. Maminya ngomong sama ibu itu. Bayi yang tidur. Orang tuh kaget. Dicek ke dokter, bener tuh. Bayi itu sungsang ya. Nah, sungsang susah ya untuk lahir. Lalu Aura ini lalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendoain ibu itu. Ketika didoain, luar biasa. Bayi itu nurut, sudah. Berputar 180 derajat. Jadi tadi kakinya yang ada di bawah, ya, di depan pintu rahim, sekarang balik kepalanya yang ada di situ. Nah, kalau bayi sungsang itu kadang-kadang orang yang hamil bingung ya, cari dukun bayi, diurut, dipijat, dipuntir. Nah, sungsang gitu ya. Nah, bagaimana ya secara teknis lo kadang-kadang mesti olahraga ini banyak ini. Oh, tidurnya begini supaya bayinya nanti bisa balik ke sana. Wah. Tapi cukup dengan doa si anak ini. Ya. Karena apa? Nah, ini tergantung saudara. Orang tuanya adalah orang tua yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan. Praktek firman. Dampaknya, pengaruhnya kepada si anak ini juga. Ketularan seperti ini. Ya. Nah, kesaksian yang kedua, saudara. Ya, kesaksian yang kedua. Kembali kita melihat apa yang terjadi dengan John Gillette. Rasul Afrika Selatan itu berkata begini. Pikiran intuitif adalah anugerah yang mulia. Dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba dan telah melupakan anugerah itu. Sekali lagi ya, perhatikan. Ini kalimat atau statement yang diucapkan oleh Rasul Afrika Selatan namanya John Gillette. Pikiran intuitif adalah anugerah yang mulia. Ya, pikiran intuisi adalah anugerah yang mulia. Dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba dan telah melupakan anugerah itu. Ini fakta yang terjadi ya. Jadi segala sesuatu orang tuh kalau suruh mikir gitu ya. Wah, setahun 2 tahun pikirin terus gitu ya. Karena pendidikan di dunia ini selalu mengarahkan, mencetak para pemikir-pemikir. Sekarang gereja Tuhan harus bisa merombak ya untuk menciptakan orang-orang yang bukan lagi pemikir-pemikir,
tapi boleh memahami anugerah. Anugerah itu terjadi ketika Anda mendapatkan intuisi atau pewahyuan. Kata Tuhan. Kata Tuhan. Orang kan kadang-kadang senang dengan istilah gini. Setelah kami pikirkan, setelah kami timbang, setelah kami banding-bandingkan. Akhirnya kami putuskan. Semua diolahnya di mana? Di otaknya. Betul nggak ya? Pertimbangan siapa? Pertimbangannya dia. Kenapa? Pertimbangannya atas dasar apa? Untung rugi. Betul nggak lah? Enak atau enggak? Nah, yang dipilih yang mana? Yang untung. Yang dipilih yang mana? Yang enak. Itu sebenarnya keinginan daging. Yang enak-enak, yang untung-untung. Daging itu nggak mau rugi. Ya. Daging itu maunya enak terus gitu. Betul? Yesus mengajarkan jalan salib, betul? Pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, orang dunia ini. Jalan salib itu adalah jalan, nah biko salib itu nggak ada, orang yang enak itu nggak ada. Ya, orang nggak mau pilih dari situ. Intuisi, ya, itu adalah sebuah kemuliaan, anugerah kemuliaan. Cara berpikir itu adalah hamba. Ya, setia ada di situ. Dan banyak orang masih menghargai cara berpikir seperti itu. Malam hari ini saya harap Bapak Saudara mulai sedikit nangkep. Kenapa kita hidup dalam dua alam? Kalau Anda mau pilih saya hidup satu alam, ya sudah. Ya nggak apa-apa. Ya. Apakah orang yang hidup dalam satu alam nggak masuk surga? Masuk. Masuk. Saya bilang, ini bukan persoalan keselamatan, bukan. Tapi Tuhan akan membedakan Anda. Anda boleh mempraktekkan, Anda boleh mengalami hal-hal yang sebenarnya ini hanya nanti akan terjadi di dunia yang akan datang. Tapi boleh Anda alami sekarang. Kalau Anda nggak pengen, Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak mengurangi nilai keselamatan Anda. Tapi ruginya apa? Yang lain mengalami namanya mujizat kuasa Allah, betul ya? Mujizat kesembuhan. Tapi Anda enggak. Anda tetap. Kan saya sudah punya BPJS, Pak. Saya juga punya BPJS. Kalau nggak punya BPJS nggak bisa urus apa-apa. Ya punya. Nah, sebagai warga negara yang baik, ya, saya tetap bayar seperti itu ya. Bayar kepada pemerintah apa yang diberikan pada pemerintah, belum? Tetap. Ya, tapi dalam segala hal itu bukan andalan saya, bukan. Saya punya Tuhan, amin. Aku punya Tuhan yang besar, ya, yang telah berjanji. Segala sesuatu libatkan Tuhan. Ya, oke saudara. Kesaksian yang ketiga sekarang. Nah, Albert Einstein, ya, manusia super jenius, itu berkata, saya tak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasar proses pikiran rasional. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas. Imajinasi mengelilingi dunia. Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pendahuluan dari kehidupan masa depan yang menarik. Saya ingin mengerti bagaimana pikiran Tuhan. Hal-hal lain hanya perkara-perkara detail saja. Ya, nah saudara, Anda lihat di sini. Ini sangat menarik ya. Bahwa Albert Einstein menemukan teori relativitas dengan cara yang serupa dengan Hagai dan Rasul Yohanes. Ya, Anda bisa baca itu dalam Habakuk 2 ayat 1-2,
Wahyu 1:9-11. Tentang apa? Tentang ketenangan, tentang vision, penglihatan, tentang spontanitas, dan tentang pencatatan. Apa yang dilakukan oleh Albert Einstein, saudara? Albert Einstein sedang terbaring di lereng bukit berumput, merenung dengan mata setengah tertutup, membayangkan bagaimana terbang dengan sayap fajar. Nah, itu ada di Mazmur 139 ayat 9. Dan muncullah secara intuitif, secara intuisi, teori relativitas secara tiba-tiba. Dia segera masuk ke kantornya dan membuktikan teori itu secara matematika. Ya, Anda boleh cek itu di website Albert Einstein akan hal ini. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Jadi, selama ini orang berpikir Albert Einstein itu jenius karena berpikir secara rasional. Enggak. Dia ngomong sendiri, saya tak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasarkan proses pikiran rasional. Ya. Nah, orang-orang jenius, super jenius itu biasanya nggak bisa sekolah di umum, itu kan loh. Selalu dikeluarkan dari sekolahan. Kenapa? Ya beda. Pendidikan umum itu ya selalu mengedepankan apa yang bisa diolah dengan otak ini loh, dikalkulasi seperti itu. Ya. Tapi pendapat atau penemuan daripada Albert Einstein itu terjadi karena dia berbaring lalu dengan mata agak tertutup seperti itu ya. Ngapain? Bayangin sesuatu. Seandainya aku punya sayap, ya lah. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu. Nah, berimajinasi itu adalah pintu untuk menuju masa depan. Anda belum ke Amerika, tapi Anda sudah membayangkan Anda jalan-jalan ke Amerika. Bisa nggak? Bisa nggak? Ambil peta aja. Ini New York, oh ini California, oh ini ya. Nah. Lalu membayangkan, udah pernah dengar ceritanya, oh di sana ini nanti ada patung Liberty itu ya. Nah, aku mau foto di situ, gitu ya. Loh, bayangin, ya. Kalau Anda harus pergi, benar-benar pergi ke sana, Anda harus mikirnya apa? Ongkosnya dari mana? Nanti sampai di sana, nginepnya di mana? Makannya apa? Betul nggak ya? Ribet dong. Tapi tinggal di Amerika cukup membayangkan, mudah loh nggak? Halo? Mudah ya? Untuk menembus itu lebih mudah. Nah, menembus itu lebih mudah. Ada orang-orang mungkin ya, terobsesi atau apa, lalu berkhayal. Aku mau ke Hong Kong, aku mau gini, kalau macam gitu. Ya, mungkin kamu udah bosan ke Indo. Aku udah pengen ke sana gitu ya. Nah, itu beda lagi itu. Itu pelarian namanya. Lari dari kenyataan. Itu beda, gitu. Itu karena frustasi, ya. Tapi orang-orang yang berimajinasi, nanti satu kali, saudara ya. Saya pernah satu kali, ya, ketika awal-awal, ya, saya pelayanan, lalu mulai menikah, punya anak, tapi belum punya rumah, ya. Masih dikasih pinjam rumah sama jemaat di daerah Meruya sana. Nah, saya sering pelayanan ke daerah Ciputat dan sebagainya. Nah, terus setiap melihat perumahan-perumahan itu ya, lihatlah ada perumahan baru ya, kalau macam gitu. Ya lihatlah sekali, dua kali.
Tapi ada satu perumahan yang itu kayaknya itu sering muncul gitu loh. Sering muncul. Pintu apa namanya? Gapuranya itu sering muncul gitu ya. Nah, akhirnya kan itu sering muncul, saya ajak istri saya, yuk kita lihat-lihatlah ya rumah di daerah situ itu. Nah, terus segala macam gitu. Lihat harganya ini dan itu. Kendalanya nggak punya duit untuk beli. Nah, ini gimana dan sebagainya ya. Tapi saudara, tentang satu komplek rumah ini gitu ya, itu sudah kebayang gitu ya, mulai membayangkan seandainya tinggal di situ gimana ya, karena saya pelayanan, saya pikirannya itu cuman kalau saya tinggal di satu daerah itu kalau menjangkau ke Jakarta atau ke Tangerang dan sebagainya itu gimana, akhirnya ambil jalan tengahnya, cari tempat yang strategis. Jadi rumah yang saya tempati hari ini yang Tuhan izinkan berikan pada kami, ini strategis, ke Tangerang dekat, ke Jakarta dekat. Ya, jadi batas nih, dekat Puri Indah, ya, dekat Ciledug, ya, walaupun masuk Tangerang, tapi batasnya Jakarta itu tinggal melangkah kaki saja gitu. Ya, lebih dekat ke Puri Indah situ. Ya. Nah, dari sini sudah, saya mulai membayangkan ya. Sampai satu kali Tuhan kasih berkat. Bisa beli rumah itu. Indens, masih tanah kosong dibangun, ini dan ini jadilah rumah. Tinggal sampai hari ini. Nangkap saudara ya. Jadi muncul, membayangkan. Tapi bukan karena ketakutan, kekhawatiran. Tuhan yang menaruh, mengarahkan. Ya, sampai itu dimunculkan terus oleh Tuhan. Akhirnya dapat. Dan Tuhan yang melakukannya juga dengan caranya yang ajaib. Nah, ketika saya melihat atau mendengar tentang kesaksian Albert Einstein ini, nah ini juga luar biasa. Nah, bagi bapak saudara yang belum mengalami, ya cobalah tiduran di rumput gitu ya, sambil mata sedikit tertutup itu. Nah, bayang-bayangin apa gitu ya. Nah, jangan deket-deket itu Pak, ya Pondok Rangun jangan, beda ya. Beda lagi nanti ini bayangin di sana. Nah, coba mulai bersihkan atmosfer nanti Tuhan itu kira-kira ya, taruh apa kepada Anda? Ya, Pak, selama ini kok saya lihat ya, ada rumah segini, pagernya hijau berapanya, oh gula aja. Serta tengking-tengking kok nggak hilang-hilang ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Bayangin terus. Ya, Anda mulai mencipta di alam roh dengan imajinasi Anda. Ya, jadi Albert Einstein menemukan teori relativitas dengan cara yang serupa dengan Hagai, Rasul Yohanes, ya, Raja Daud dengan apa? Berbaring. Dia seolah-olah membayangkan dia terbang gitu ya, untuk mencapai semua pencapaian-pencapaian itu. Lalu dia mulai masuk, dapat secara intuisi teori relativitas tadi. Lalu dia masuk ke kantornya, dia mulai buktikan dengan teori matematika. Bisa tuh jadi. Luar biasa ya. Nah, saya harap Bapak Saudara mulai ini ya. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan Anda, ternyata dia juga mau kita mulai alami hari-hari ini. Nah, Saudara, nanti hari Senin kita akan kembali belajar ya, bahwa ada namanya hukum-hukum dunia yang akan datang. Ya, nah, lebih menarik, ya, sebuah hukum. Ya. Ini suatu prinsip. Anda ngerti hukumnya, Anda pasti menang. Anda akan mengalami goal demi goal itu karena apa? Anda tahu hukumnya. Hukum di alam roh itu apa? Hukum roh itu memerdekakan Anda daripada hukum dosa dan maut. Nah, mengetahui hukum di dunia yang akan datang, hukum roh itu,
banyak kemerdekaan yang akan Anda alami nanti. Nantikan, nanti pada hari Senin untuk kita lanjutkan part yang ketiga. God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.